Perkenalkan, nama saya Syatira Hafsah dengan NIM 20030111157, Prodi PGSDD semester 4. Pengertian kurikulum PPKN DSD. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum mengandung 4 dimensi yang sering berhubungan. Yang pertama, kurikulum sebagai ide. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana tulis. Yang ketiga, kurikulum sebagai kegiatan. Dan keempat, kurikulum sebagai hasil belajar. B. Prinsip penyajian kurikulum SD. Prinsip penyajian PPKN menurut Abdul Aziz Wahab 2022 ada 4, yaitu A. Dari mudah ke sukar. Yang B. Dari sederhana ke rumit. Yang C. Dari yang bersifat konkret ke abstrak. Yang D. Dari lingkungan paling dekat ke lingkungan lebih luas. Pengembangan kurikulum PPKN SD. Standar kompetensi dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam merancang kegiatan pembelajaran dan nilai perlu memperhatikan standar proses dan standar penilaian. Setelah masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian dan jenis-jenis pembelajaran. A. Pengertian proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan kegiatan interaksi antara guru dan siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. B. Syarat-syarat siswa menjadi aktif di kelas. A. Memperbanyak praktek. Tidak hanya teori, kegiatan pembelajaran di kelas yang dapat guru pintar aplikasikan untuk meningkatkan keaktifan siswa, yaitu dengan cara melakukan banyak kegiatan praktek. B. Menggunakan model pembelajaran jigsaw. Salah satu model pembelajaran yang dapat guru pintar terapkan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar di kelas adalah model pembelajaran jigsaw. C. Memberikan apresiasi atau reward. Setiap siswa ingin mendapatkan penghargaan dan pengakuan baik dari guru pintar atau lingkungan sekitar. D. Diskusi kelompok. Cara belajar aktif lainnya dapat guru pintar terapkan adalah dengan berdiskusi kelompok. C. Pengertian strategi pembelajaran. Menurut Romiskowski 1981, strategi dalam konteks kegiatan pembelajaran mengandung makna, yaitu untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar dengan memilih metode-metode yang dapat mengembangkan kegiatan belajar peserta didik secara lebih aktif. D. Komponen strategi pembelajaran. Gulo 2008 8-9 menyebutkan bahwa yang meliputi komponen strategi pembelajaran atau belajar mengajar antara lain adalah: yang pertama, tujuan pembelajaran merupakan acuan yang dipertimbangkan untuk memilih strategi belajar mengajar. Yang kedua yaitu guru. Masing-masing guru dapat berbeda dalam pengalaman, pengetahuan, kemampuan dalam menyajikan pelajaran, gaya mengajar, hingga pandangan hidup ataupun wawasannya. Yang ketiga yaitu peserta didik. Dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik mempunyai latar belakang yang tentunya berbeda-beda. Yang keempat yaitu materi pelajaran. Komponen materi pelajaran dapat dibedakan antara materi formal dan materi informal. Yang kelima yaitu metode pengajaran. Ketepatan memilih metode dapat mempengaruhi
bentuk strategi belajar mengajar. Yang keenam yaitu media pengajaran. Dan yang ketujuh yaitu faktor administratif finansial. Jenis-jenis strategi pembelajaran, yaitu A. Strategi pembelajaran langsung, B. Strategi pembelajaran kooperatif learning, C. Strategi pembelajaran problem solving, D. Strategi mengulang, E. Elaborasi, F. Organisasi. Itu saja materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.